Shalom teman-teman, balik lagi nih di program Puber Pemuda Bertanya. Dan kali ini gue ditemenin sama teman-teman dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Nah, kita kenalan dulu ya sama teman-teman ini. Dari lo bro. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama gue Yohan. Hai semua, nama gue Andre. Halo bro, nama gue Kristo. Nah, sekarang di sini udah ada Bro Yohan, Bro Andre, dan Bro Kristo. Nah, ke Puber kali ini kita dapat pertanyaan bagus nih tentang pacaran beda agama. Nah, pasti juga pemuda pernah ngalamin atau pernah ngeliat tentang ini gitu ya. Sebelum kita mulai tentang pacaran beda agama ini, kita cari tahu dulu definisi pacaran itu apa sih, ya kan? Nah, kita mulai dari Bro Yohan ya. Oke. Oke bro. Oke, mungkin untuk istilah pacaran ya, itu kayaknya udah biasa, bahkan klise gitu kita dengar, apalagi kita di kalangan muda ini ya kan. Oke. Tapi mungkin pacaran yang sesungguhnya, yang autentik itu kayaknya kita masih samar-samar tahu lah ya. Mungkin masih sedikit orang yang tahu apa sih sebenarnya itu arti pacaran itu. Sini akan dijelasin nih, bahwa sebenarnya pacaran itu adalah sebuah proses di mana dua insan sedang mencari dan mencocokkan diri dengan pasangannya, dengan dia pastinya punya tujuan, di mana ada proses pasti ada tujuan. Ya tujuan itu misalnya pernikahan. Jadi misalnya gini, kalau temen-temen yang masih berprinsip bahwa pacaran itu gue suka dia, gue deketin dia, gue pacarin dia, tapi ya itu hanya cita-cita monyet buat bucin-bucin gombal apa segala macam, itu sebenarnya nggak bisa dibilang pacaran gitu. Jadi sebenarnya harus ada sistem dengan keseriusan gitu sebenarnya di dalam pacaran itu, baru itu bisa disebut pacaran. Jadi kalau kita yang masih cuman hanya ketertarikan, yang hanya falling in love, dan gue mau deketin dia, gue tertarik dia, belum bisa disebut pacaran sebenarnya. Gitu. Iya sih, jadi kayak ya cuman main-main aja ya. Dan kalau pacaran tuh kayaknya kayak pendekatan, terus ada tujuan untuk ke depan gitu ya. Betul. Jadi kan ke depan tuh jadi pernikahan ya kan. Nah, oke, akhirnya kita ke soal pernikahan nih. Nah, pernikahan itu apa sih definisinya? Oh, kalau pernikahan itu ada beberapa sih sebenarnya definisi pernikahan, tergantung orangnya ya. Yang ada beberapa tokoh yang menguak bahwa pernikahan itu adalah ikatan spiritual di mana agama menyatukan mereka. Kalau lebih mengerucutnya lagi kepada spiritual, ada itu istilah dari buku Unknown Marriage. Dia tuh ditulis oleh Augustine Oswald. Dia mengatakan bahwa pernikahan adalah menyatukan dua insan dengan ritual yang kudus di dalam agama. Jadi sebenarnya definisinya ya penyatuan dua insan di dalam ritual yang kudus, dalam arti dalam ikatan agama dengan ketentuan agama dan negara. Oke, jadi berpasangan lebih spiritual, lebih legal ya kan, lebih resmi dan sah secara agama dan negara. Oke, kita udah tahu definisi pacaran itu apa, pernikahan itu apa. Jadi gimana nih hubungannya dengan topik kita kali ini tentang perbedaan agama? Mungkin bisa dijelasin tentang pandangan-pandangan menurut agama untuk ini, Bro Andre. Jadi gue jelasin nih singkat aja ya. Nah, kalau menurut pandangan agama Islam, nah ini berbagai banyak pendapat mengenai para ulama mengenai hal ini gitu. Jadi ada yang berpendapat bahwa nggak boleh sama sekali dilakukan itu. Nah, ada juga yang bilang boleh, asalkan pasangan yang laki-laki itu beragama Muslim, yang perempuan itu non Muslim. Nah, yang terakhir ada juga yang bilang sah-sah aja. Ada yang bilang gitu ya? Ada aja yang bilang gitu. Nah, selain itu ada agama Buddha. Kalau agama Buddha ini keren, ada sesuatu yang unik dalamnya. Kita boleh nikah beda agama, tapi dilaksanakan dalam agama Buddha. Walaupun agamanya apa aja tuh? Iya, bebas, nggak beragama juga boleh. Yang penting nikahnya Buddha. Iya. Nah, yang menjadi uniknya itu pasangan yang beda iman ini nggak usah belajar agamanya dulu, agama Buddha. Iya. Langsung aja dilaksanakan, nggak usah, langsung aja dilakukan gitu. Terus ada agama Hindu nih, Beti-Beti sama Konghucu.
beda tipis ya. Beda tipis. Jadi kalau agama Hindu ini, kalau kita lihat sih ajarannya itu filosofis banget. Nah, jadi agama Hindu itu memperbolehkan saja, nggak jadi masalah asalkan kedua pasangan sudah saling memahami satu sama lain. Nah, udah jadi jalan kehidupannya lah itu. Kalau dia memang udah nikah sama pasangan yang berbeda agama. Iya sih, Hindu tuh kayaknya emang lebih ngalir aja gitu ya. Iya. Nah, kalau Konghucu ini mereka kan menyembah Tian, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi Tuhan yang mereka ini udah memberikan 3 momen terpenting dalam kehidupan manusia: kelahiran, pernikahan, kematian. Nah, uniknya juga sama kayak Hindu, diberikan kebebasan gitu, dalam memilih pasangan. Jadi nggak usah pandang dia mau dari agama mana, tetap boleh. Iya, karena itu menjadi momen terindah gitu, salah satu momen terindah dari kehidupan mereka. Lebih santai ya. Santai. Mau masuk Bang Ucu, tertarik? Itu emang pertimbangan ya. Masuk agama kita nih, di Katolik dulu ya. Katolik dulu deh. Kalau di Katolik itu pernikahan itu sakral, karena pernikahan itu menjadi salah satu sakramen dari ke-7 sakramen yang mereka laksanakan. Tapi jatuhnya relatif juga, bro. Oh, relatif juga. Iya, karena boleh dilakukan pernikahan beda agama, tetapi ada dispensasi. Nah, ada dispensasi dari keuskupan, jadi kayak minta izin dulu gitu, terus dilakukan prosedur. Tapi menurut gua sih kalau Katolik ya kan sangat tradisi itu, kayaknya sulit sih mendapatkan izin itu. Ya, gue pikir juga Katolik kayaknya lebih ini ya, lebih saklek sih ya harusnya. Gue pikir nggak ada dispensasi gitu, ternyata ada ya. Nah, terus Kristen Protestan nih. Nah, kalau di Protestan itu alangkah lebih baik kalau kita itu memiliki pasangan yang beda iman, yang sama iman. Oke, sama iman ya. Iya. Karena apa? Kalau bagi Protestan itu tujuan pernikahan adalah kebahagiaan. Jadi karena apa? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama nih, kita lihat Raja Salomo, manusia yang paling bijak yang pernah ada, dikasih kebijaksanaan langsung dari Tuhan. Kita tahu pada akhir hidupnya dia jatuh dalam dosa, menyembah berhala karena apa? Karena perbedaan itu ya. Iya. Kalau di Perjanjian Baru nih, gua ambil dari Paulus punya nih, 2 Korintus 6 ayat 14. Dia bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, intinya itu tuh. Nah, memang benar kalau kita tuh artinya apa? Kita harus memiliki pasangan yang seiman gitu. Tetapi ada virtu di balik itu. Nah, bagaimana? Jangan karena kita udah baca ayat ini, terus kita punya pasangan misalnya kita putusin. Jangan gitu, bro. Iya, kita juga orang Kristen, kita diajarkan kasih. Gitu. Jadi bagaimana gini? Caranya kita sebagai pasangan, kita orang Kristen, kita harus menerapkan terang terhadap pasangan kita. Iya, jadi nggak main asal. Iya. Lu pergi aja. Jadi kita berikan terang sama pasangan kita supaya pasangan kita itu dapat menerima iman kita. Nah, biar kita intinya dia juga harus iman sama kita. Nah, kita udah tahu pandangan-pandangan menurut agama yang ada di Indonesia ini nih, yang dijelasin sama Bro Andre. Nah, pastikan ada pertimbangan praktisnya. Boleh dong dijelasin sama Bro Kristo? Tapi pertama bro harus tahu nih, setiap pengambilan keputusan harus ada konsekuensi dong. Pasti. Gue bakal jelasin pertimbangan-pertimbangan ketika bro atau misalkan sis mau menjalin hubungan dengan orang yang beda agama. Yang pertama nih ada human right. Apa sih itu human right? Human right itu adalah hak asasi manusia. Jadi itu kita dikasih hak sepenuhnya atau wewenang untuk memilih pasangan hidup kita, karena yang menjalani diri kita kan, tanpa keterlibatan pihak lain. Nah, yang kedua kalau kita misalkan menjalin pernikahan beda agama, nah tentunya anak-anak kita akan tahu rasa toleransi, karena udah hidup di keluarga yang beragam. Nah, kalau misalkan dampak negatif ya, kalau misalkan pernikahan beda agama nih, yang pertama kita akan mengalami kesusahan dalam pencatatan sipil. Satu, itu udah pasti ya. Iya, karena kita ini hidup di negara yang
notabene-nya negara hukum. Nah, di negara hukum itu ada peraturan mengenai identitas dong. Nah, ketika kita melakukan pernikahan beda agama, tentunya kita juga harus mencatat identitas kita dalam satu bentuk buku, yaitu buku pernikahan, buku nikah. Dia buku nikah. Nah, bukan hanya itu juga, identitas anak kedua pasangan ini harus mau tidak mau harus memilih dong antara salah satu agama dari orang tua mereka, dan ini memungkinkan untuk terjadinya konflik dalam keluarga. Pasti ya. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai pernikahan beda agama nih, kalau misalkan disangkut pautkan dengan gereja atau agama, kalau bagi agama Kristen sih ini mendukakan hati Tuhan lah, mengecewakan hatinya, karena kemungkinan besar seorang Kristen untuk menikahi orang yang di luar Kristen itu bakal tidak sungguh-sungguh lah dalam beribadah, dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang Kristen. Pokoknya itu pasti tidak berubah ya. Iya, pasti berubah. Karena dipengaruhi oleh pasangannya. Dan kemungkinan besar itu akan murtad juga. Ya, bisa jadi. Nah, jadi secara tidak langsung dia meninggalkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, gitu. Gitu sih pertimbangannya, ada positif, ada negatif, gitu. Nah, kita udah tahu nih pandangan-pandangan agama dan pertimbangannya yang penuh pro kontra dan penuh risiko, ya kan? Nah, mungkin Bro Yohan bisa jelasin kesimpulan dari topik yang kita bicarakan tadi nih. Oke, baik. Kalau ngomongin pernikahan agama ya, tadi udah disebutin pandangan agama ini setuju, tapi ada juga yang setuju tapi dengan beberapa catatan, ada yang setuju dengan beberapa pertimbangannya, itu maupun negara, baik agama kan, baik agama maupun negara kan. Nah, sebenarnya ya ini untuk bekal kita ya, untuk merespons, apalagi ada beberapa dari kita yang mau mencoba nih, misalnya untuk berhubungan dengan yang lain, dengan agama yang lain. Sebenarnya gini, untuk merespons pernikahan beda agama itu kita nggak bisa mutlak bilang dia salah atau dia benar. Karena mulai dari bibit-bibit, kalau kita mengatakan pernikahan beda agama itu salah, itu bisa jadi bibit-bibit dari hal-hal negatif, misalnya diskriminasi, atau ekskomunikasi dan lain sebagainya, gitu kan. Dan kita juga tahu nih bahwa sebenarnya goals dari relationship itu apa sih, sebenarnya kan, atau pernikahan kan, pastinya kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan kita kan. Nah, tapi kita harus perlu tahu kebahagiaan macam apa. Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan untuk siapa? Memang bahagia bagi pasangan, tapi apakah bahagia juga bagi orang sekitar kita, misalnya keluarga atau masyarakat atau teman-teman kita kan? Iya, gitu. Dan juga gini, perlu kita pikirkan, kita kan juga hidup bukan sama pasangan kita kan. Jadi ya gitu. Jadi ya kebahagiaan kita juga harus bisa mengukur kebahagiaan keluarga, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan bagi teman-teman, seperti itu. Seperti Bro Kristo tadi bilang, kalau pernikahan beda agama menciptakan toleransi, tapi teman-teman nggak boleh jadi salah nangkep atau salah tafsir ya. Jadi bukan berarti untuk meningkatkan toleransi harus menikah dengan beda agama, apalagi kan di Indonesia yang minim ini nih, yang minim dengan toleransi. Jadi orang-orang tuh pikirnya menikah beda agama lah biar toleransinya ada kan, gitu, nggak bisa gitu. Jadi toleransi bisa dilakuin tanpa harus menikah beda agama. Iya, betul. Gue mau nambahin juga nih, kita kan semua kan orang-orang Kristen nih. Berkaitan dengan apa yang gue jelasin tadi, kalau memang alangkah baiknya kalau kita itu memiliki pasangan yang seiman, seperti yang dikatakan Paulus tadi. Misalkan sudah terlanjur, jangan diputusin bro, jangan diputusin, itu jahat. Kita, bagaimana cara kita menjadi terang bagi pasangan kita gitu loh, agar dia mau menerima iman kita. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang relationship ini, bukan hanya sekedar cinta doang bro, tetapi kita harus memberikan cinta yang utuh. Bagaimana cinta itu di dalam Yesus Kristus. Itu sama ibaratnya kayak kapal nih, yang nakodanya itu satu gitu loh. Artinya apa? Nakodanya satu, yaitu Yesus Kristus.
mulai sekarang teman-teman ya alangkah baiknya kalau kita jangan coba-coba gitu. Tapi Tuhan udah sediain. Iya, Tuhan udah apa? sediain. Oh, iya. Banyak Iya. cewek-cewek seiman ataupun cowok-cowok seiman iya. di sekitar kita. Hanya kitanya aja yang malas gitu. Ya wajar aja di Indonesia kan kita kan ini kaum minoritas gitu kan. Iya, Mayoritas iya. kan umat muslim Lebih ya. sedikit ya. Ya sedikit. Nah, itu harus pintar-pintar kita mencari pasangan yang seiman. Malah mungkin itu dipandang sebagai tantangan mungkin ya bagi Oke. kita ya, kayak sebagai laki-laki wah harus on fire nih sebagai laki-laki untuk mencari pasangan kita gitu. Ya. Orang Kristen itu ganteng-ganteng tapi cantik. Iya. Salah. Tapi harus digarisbawahi teman-teman. Soal kasih yang dibilang Bro Andre tadi, itu bukan menjadi landasan kita harus menikah dengan beda agama. Nggak jadi dorongan gitu ya. Iya. Oke. Nah, gue punya Ada istilah lagi? nih. Oke, Bro. sekali lagi. Ada, masih ada. Ada. Oh, masih ada lagi. Satu lagi dari Bro. Ada satu istilah berbunyi seperti ini. Ada extra Christo nulla salus. Oke. Itu artinya Di di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Jadi apa kalau ya kita mencoba-coba keluar dari Kristus dan menyimpang ya kita sudah kehilangan Keselamatan harta, Kristus, iya, ya. harta paling berharga di dunia kita Ya, miliki ya. gitu, itu keselamatan. Jadi jangan coba-coba ya. Kira-kira ada nggak nih quotes nih buat pemuda-pemuda yang lagi nonton ini nih? Kasih tahu yuk. Kayaknya ada deh. Karena pacaran dan pernikahan itu kan kental akan cinta. Iya, kan? iya, pasti. Sekarang gue mau nanya dulu nih, cinta itu sebenarnya gimana sih? Kalau gua sih dari mata turun ke hati, kayak orang-orang bilang gitu. Nah, kalau Bro gimana? Kayaknya sih itu emang benar ya. Banyak kan Tapi gitu. kayaknya lebih benernya lagi dari hati naik ke mata. Karena dari hati kita untuk melihat sebuah ketulusan. Begitu. Masuk. Baru cinta. Jadi itu buat bekal kita, jangan memandang cinta itu ya dari mata turun ke hati baru begitu, tapi pakailah hati kita untuk Hati melihat dulu. cinta itu agar ketulusan terbuka seperti itu. Jadi pakai hati dulu. Iya. Ngomong-ngomong Ada tambahan cinta lagi? dari mana sih? Cinta itu dari mana sih? Kalau dari gue ya, cinta itu berasal dari Indonesia. Oh, kenapa? Karena kalau dari Inggris love. Itu masuk. Oke. Kan secara etimologi. Oh, siap. Asal kata kan. Nah, teman-teman, kira-kira udah dapat belum nih jawabannya dari teman-teman kita ini tentang pacaran beda agama atau pernikahan beda agama? Dan kalau teman-teman punya pertanyaan lagi, bisa dikirim ke nomor di bawah ini. Nanti kita bisa jawab di Puber minggu depan. Oke, sekian Puber kita minggu ini. Thank you banget buat Bro Johan, Bro Andre, dan Bro Kristo. Jangan lupa Like, Komen. And subscribe. asik. Last but not least, peace. Bye bye. Tuhan berkati, dah. Bye.